melanjutkan bagaimana perjuangan juga pengorbanan beliau. Maka untuk itu kami persilahkan untuk beliau Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar untuk berikan maulidul hasanah kepada kita. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan segenap para tokoh, para bibi sepuh, khusus Sohibul Bait Bupati Magetan Ibu Nani, teman-teman dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Pak Wakil Ketua dan semua hadirin hadirat. Alhamdulillah ala kulli hal, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul dalam kondisi yang agak lumayan, ya malam, ya hujan. Yang penting moga-moga kumpul kita ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan silaturahim yang mampu mempererat tali persaudaraan kita, saling kasih sayang di antara kita, dan benar-benar memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan tidak kalah pentingnya, moga-moga acara malam hari ini benar-benar mampu menggugah semangat kita untuk meneladani almarhum Bapak Gubernur Suryo sebagai gubernur yang sangat luar biasa dalam manakibnya atau dalam sejarah pengabdian dan perjuangannya. Moga-moga kita semua diberi kepantasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencoba meneruskan apa yang selama ini beliau perjuangkan. Hadirin yang kami muliakan, saya tadi sebetulnya ketika lihat situasi Magetan dari ujung ke ujung hujan, saya tuh mau pengen WA panitia untuk ini kayaknya hujan gak jadi saja, karena hujan itu kalau situasinya seperti ini Jumatan saja nggak pakai wajib. Cuman saya ingat bahwa kullu ibadatin kasolah wa zakah wa saum furidat fi waqtin duna waktu. Tapi wa talabul ilmi itu fardun fi kulli awqati wal halat. Bahwa semua ibadah itu memang punya waktunya sendiri, punya momentumnya sendiri. Artinya tidak boleh kita saking semangatnya beribadah kemudian pengen Jumatan hari Selasa, begitu tidak bisa. Tapi ngaji meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan kualitas diri kita, itu menjadi satu keharusan dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu. Maka ya hujan-hujan begini ya alhamdulillah kok panitianya sembodo THP gak pakai bocor. Ini pun kedah disyukuri, Masya Allah. Kalau saya tadi sempat sedikit mendengarkan sambutan panjenengan ketika saya
turun dari ngaji di mana tadi? Poncol. Ini datang Poncol. Saya sekilas ya karena sinyalnya kadang ada kadang tidak Pak, karena itu ada masuk begitu. Oke, saya hanya melihat sudah bubar apa belum sebetulnya begitu. Harapan saya sudah selesai acara ini. Ternyata kok jenengan masih sambutan. Wah, jadi akhirnya agak kita gas untuk soal ke sini. Yang saya amati dari dawuh panjenengan tadi adalah pentingnya kita semua meneladani apa yang selama ini sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, khususnya dalam hal ini adalah para tokoh-tokoh Jawa Timur, khusus adalah Gubernur Suryo. Itu penting. Semua usaha kita untuk mencoba menjadi pribadi yang cukup cakap menghadapi masa depan itu tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Maka tadi saya sempat mendengar panjenengan mengatakan betapa pentingnya jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Harusnya tadi jenengan tambahin, jangan hanya jas merah, tapi ada tambahannya jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Karena ketika Gubernur Suryo di tanggal 9 mengambil satu komando keramat atau wasiat keramat untuk mengambil sikap bertahan sampai titik darah penghabisan. Beberapa hari sebelumnya Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk mempertahankan Republik kebanggaan dan tanah air yang sangat kita cintai. Artinya apa? Bahwa mulai dulu menjadi sebuah pembenaran, inna nasa lam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Masyarakat akan dalam kondisi baik-baik saja selama para pemimpin dan juga para ulamanya itu kompak bersatu, memiliki satu visi untuk membangun masyarakatnya, untuk membangun bangsanya. Ini adalah sebuah kekompakan yang penting. Kalau sempat membaca beberapa manakib, kalau bagi kami para santri istilahnya, sejarah yang dilakukan oleh Gubernur Suryo sampai kemudian beliau syahid pada akhirnya. Saya merasa memang ini karena sudah malam nih. Kalau kak matur cekak mawon, kalau pas ini baru pada pengen ngaji nih begini tiang-tiang gitu. Sebelum malah pengen ngaji, malah buri nih gini DPR kayak pada jelas nih. Loh, artinya begini, yang paling penting untuk kemudian mengambil uswah dengan apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh Bapak Suryo itu adalah jenengan-jenengan ini. Ojo ngontak mantu ae tenanan iki. Lah tenan to. Lo yakin ini jenengan-jenengan itu, karena apa? Mohon maaf, jenengan-jenengan ini adalah orang yang paling penting dalam kacamata syariat. Ini saya termasuk panjenengan Bu. Ngapun temen Bu, saya itu, karena aku jangan tepang loh kalau jenengan Bu. Terus jenengan Bu, ya tidak jenengan tersinggung. Tapi bagaimana apa tersinggung mau aku lagi, tapi ya Bu. Nah atasnya kan gitu. Jenengan tidak dipanggil, aman lah ya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa la hilma ahabbu ilallahi min hilmi imamin wa rifqi, Rasulullah juga mengatakan la jahla abghadu ilallah min jahli imamin wa hurri. Tidak ada kebijaksanaan, tidak ada rasa sayang
yang paling dicintai oleh Allah melebihi kebijaksanaan dan rasa sayang yang dimiliki oleh para pemimpin untuk masyarakatnya, untuk umatnya. Tapi tidak ada, mohon maaf ini, kesalahan atau sembronoan yang paling membuat Allah Ta'ala murka kayak kesembronoan seorang pemimpin dan kesalahan seorang bupati. Ngapunten itu, saya setuju. Loh, artinya fungsi panjenengan menjadi sangat penting pada kacamata syariat. Agama Islam itu adalah agama yang memiliki pilar-pilar. Di antara pilar yang paling penting itu adalah an-nasihah, kepedulian, kepekaan, kasih sayang kepada yang lain. Dan di antara nasihat yang paling penting adalah nasihat li ammatil muslimin, artinya untuk masyarakat secara umum. Dan itu dilakukan oleh siapa? Panjenengan panjenengan ini. Makanya kalau yang ada syukur, kalau bahkan pasti bisa dulu hadirin atau ketutupan tukang syuting samanya apa, sebisa dulu nggak kena cocok dulu. Ini jauh lebih penting untuk dimawidoi daripada nikah. Loh, karena ini kita lagi ngomong, ternyata kita punya bapak bangsa yang luar biasa istimewa, sampai kemudian ditakdirkan syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus menjadi uswah bagi kita semua. Karena kenapa? Zin nafsaka bimizalil muhsinin al-muqim. Mohon maaf, kita semua yang kadang-kadang mikir kita ini serba bisa, serba mampu, serba cakap, serba cukup. Mohon maaf, kamu itu harus mengukur dirimu tidak dengan orang yang ada di sekitarmu. Bisa jadi teman-temanmu itu memang secara kualitas jauh dari kamu, tapi kamu harus mengukur dirimu itu dari para pendahulu-pendahulu yang sudah selesai dan pada akhirnya mendapatkan husnul khatimah dalam pengabdian dan dengan perjuangannya. Lita'lama fadlahum wa iflasa, supaya panjenengan sebagai para pejabat, aku terlibu ya, saya setuju, ini kita ini, saya setuju. Ini bukan keluar ngomong kita. Lita'lama, dan kitab ini ditulis oleh ulama Nusantara yang kemudian sangat diakui oleh dunia internasional, yakni Syekh Mahfud At-Tarmasi. Tarmasi itu, nama namanya putih Pacitan. Yang tapi kayak begini lah, karena mana ada lah kayak begini. Beliau mengatakan, kenapa kita penting untuk melihat atau mengaca, membandingkan diri kita. Misalnya hari ini kita jadi bupati, coba kita lihat bupati kala itu. Hari ini kita jadi gubernur, coba kita ngaca dengan gubernur Suryo kala itu. Lita'lama fadlahu, supaya kita ngerti bahwa luar biasa betul apa yang beliau perjuangkan dan masih sangat jauh apa yang bisa kita lakukan. Lita'lama fadlahu wa iflasa. Itu maksudnya betul nih. Lanjut. Aman dulu. Aman. Positif. Bensin pun tetap aman ya. Aman. Nah kok udah nih. Aduh nggak tulus nih gak aman. Di satu bupati kan masalah tuh. Ada loh malu. Oh, kita akan teruskan. Dan ini tidak akan panjang. Kenapa kemudian ternyata bahasan pulau angen-angen di Pulau Tenggalan ini pulau angen-angen. Kenapa Gubernur Suryo menjadi salah satu gubernur terbaik yang pernah kita miliki? Ternyata ini cocok. Ketika saya tadi mengatakan bahwa pondasi aimadu hadatin an-nasihah, di antara nasihatnya adalah li ammatil muslimin, kepada masyarakat secara keseluruhan. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa maksud memiliki kepekaan, memiliki nasihat, memiliki kepedulian terhadap masyarakat dari para pejabat itu adalah yang pertama adalah asyafaqah alaihi. Dari awal jenengan pengen atau punya niatan untuk mengabdi, jenengan kan mengabdi nih Bu, ini kan Bu, buatan niatan yang jadi pejabat kan betul Bu, mestinya kata Bu, ini sudah pulau, amun sampai salah sudah pulau. Dari awal jenengan pengen mengabdi, itu dasarnya adalah rasa cinta, kasih sayang terhadap masyarakat kita. Atau beliau-beliau yang sedang duduk di Provinsi Jawa Timur, beliau dari awal sebelum duduk ke sana, memang gak butuh jabatan hakikatnya, pengen bagaimana masyarakat Jawa Timur mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik, yang lebih maju. Kayak tadi dijawabkan panjenengan, apa Pak slogan Jawa Timur orang yang
mau terus bertumbuh kalau Pak lali yang apa Jawa Timur tangguh terus bertumbuh luar biasa nih kata Imam Al Hasan Al Basri ini mau gelingan nih Pak illam takun fi ziyadah fa anta fi nuqsan. Islam tidak mengenal bahasa stuck. Ketika bunani asal bunani panjenengan gitu mami kelayaku kiamat ya aku cerita dulu ya macam keempat kenal loh lebih kenal itu saya itu bunga pun saat ini apa mau lagi ya aku mau nyapa di bunani ya Hasan Basri. ketika sebelum bunani menjabat dan setelah bunani menjabat Magetan kok begitu saja berarti Magetan dalam kondisi mundur menurut kacamata Islam. Ngaku demi panjang ngono Pak. Oke ya. Jadi konco-konco yang ada di belakang ini atau siapapun panjenengan yang kebetulan jadi pejabat, jadi tokoh, jangan harus tahu seorang tokoh itu dari awal niatnya adalah syafaqah. Dia berangkat dari rumah di tempat dinasnya adalah diawali dari kasih sayang dan rasa cinta kepada masyarakat. Yang kedua, as-sa'yu fi ma ya'udu naf'uhu alaihim. As-sa'yu fi ma ya'udu naf'uhu alaihim. Ketika panjenengan sudah duduk di kantor, ketika panjenengan sudah duduk di meja panjenengan, maka yang ada di otak hanya satu. Apapun yang saya ucapkan, apapun yang jadi kebijaksanaan saya, harus semuanya adalah solusi yang terbaik untuk masyarakat saya. Mulu Pak. Angel kan jadi pejabat kok pengen awak gumuna. Masya Allah dari kajian Nabi ya. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang pasti aman masuk surga dengan bahagia. Yang pertama imamun adil. Pertama itu pejabat yang baik. Itu kalau dibalik sama saja berarti wong lebih neraka pertama. Ngapun tinggal. Itu imamun ghairu adil. Pejabat yang kebetulan mesti mau ngerti dah. Aku cuma jeng lah mau ngerti lagu boleh aku sopo ini gak penting. Tapi macam ngono kuwi. Wah aku ketawa asli diundang wis ngomong. Awakmu yakin ngundang aku? Terus kamu aku larang, siap malah ngono. Padahal tidak masalah mahalnya. Karena ini yang akan saya ceritakan. Yang kedua, semua ucapan panjenengan, tulisan yang menjadi kebijaksanaan panjenengan, tanda tangan dengan ini pun saya ulang. Kenapa jenengan masuk surga pertama nyalip para kiai, para tokoh ulama? Apa masalahnya? Karena kebijaksanaan panjenengan yang hanya 2 detik ini akan dirasakan kemanfaatannya bisa jadi 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan. Karena ini terus menjadi jariah panjenengan. Nek api. Iya bro. Aman kayak gini? Aman ya. Udah bon gitu, bon adem belum. Tugas berikutnya sebagai pejabat, kata Al-Imam Ibnu Hajar, adalah ta'limuhum fima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah. Memastikan peningkatan kualitas pendidikan yang bermanfaat, baik itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Artinya fasilitas peningkatan SDM masyarakatnya itu menjadi yang paling penting dilakukan oleh para pejabat. Nomor 4, waqafu wujuhil adza anhum. Selalu berupaya mati-matian, jangan sampai ada kebijakan sekecil apapun yang kira-kira itu menyakiti masyarakatnya. Terus mulai abot ini, abot kabeh ini, abot kabeh aku yakin tahun ngarep gak diundang aku. Tapi iya nasib. Kemudian terakhir, wa yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsi.
semua yang pengen dia rasakan dan keluarganya dapatkan itu juga menjadi cita-cita supaya didapatkan dan dirasakan oleh umat dan masyarakatnya. Semua yang tidak pengen ia alami dan keluarganya alami juga tidak pengen dialami oleh masyarakatnya dan dirasakan oleh umatnya. Nah itu jaga. Nah, itu kok sejelas kalau ningali Bapak Gubernur Suryo melewati itu semua. Ya jenenge uang mesti orang kurang-kurangi. Tidak mungkin. Makanya tadi saya sangat cocok dengan bahasa jas merah. Kita ini jadi bangsa jangan sekali-kali melupakan jasa para pendahulu kita. Tidak perlu, mohon maaf nih, kalau itu aja sampai latah mengingat-ingat kelemahan, kekurangan para pendahulu kita. Khudh masofa wadak makata. Yang baik diambil, yang buruk menjadi pengingat untuk kemudian tidak kita lakukan. Ya oke, maka ngeten Imam Sa'id ibn Musayyib merupakan imam tabi'in terbaik. Dia mengatakan bahwa laisa min syarifin wala alimin wala difadlin illa ma fihi aib. Sudahlah, mau tokoh sehebat apapun, mau orang semulia apapun, bahkan kiai sengalim apapun, gak mungkin dia tidak punya celah, tidak punya cacat. Gak mungkin. Dia pasti ada kelemahannya. Walakin minan nas man la yanbaghi an tudhkara uyubuh. Cuma kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengingat-ingat hal-hal buruk yang pernah mereka lakukan sebagai seorang manusia. Jadi manusia tetap mungkin salah, mungkin kurang, tapi kita hanya diminta untuk mengingat-ingat kebaikannya untuk kemudian kita teruskan, kalau bisa kita kembangkan. Moga-moga Pulau Panjenengan Sedoyo estu dengan taufik hidayah. Taufik itu adalah pertolongan. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga pertolongan dan petunjuknya selalu menyertai kita semua, khususnya beliau-beliau yang sedang mendapatkan amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masyarakatnya. Nah itu, kalau kadang-kadang kali jenengan ya untuk gumul, ya itu situ kemarin. Aku mau kelingan saja nih, lihat Serem nggak cerita dia? Betapa beliau-beliau ini harus kita muliakan bukan karena apa-apa, karena bebannya tidak hanya tanggung jawab terhadap masyarakat, tapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpahnya lah yang membuat beliau itu memiliki satu beban yang luar biasa, yang membuat kita sebagai rakyatnya harus tetap menghormati. Bukan faktor apa-apa, mereka asad dinasi syarahan yaumal qiyamah, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, orang yang paling pedih siksaannya di hadapan Tuhan itu adalah rajulun razaqahu Allahu bimansid sumasta'ana bihi ala dhilmin nas. Orang yang paling pedih siksaannya itu adalah orang yang kebetulan dikasih takdir memiliki satu kepangkatan jabatan di hadapan masyarakat, kemudian pangkat itu ia buat untuk mendzalimi orang lain. Makanya saya sekali lagi ikut mendoakan mugi-mugi beliau-beliau benar-benar selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar dalam semua proses perjalanan khidmahnya mendapatkan husnul khatimah. Wong-wong kadang-kadang yang husnul khatimah itu urusan mati. Husnul khatimah itu adalah ending yang baik dalam setiap langkah kita. Dalam setiap langkah kita, misalnya jenengan mengabdi ini penting tahun lah, setiap periodenya, misalnya 5 tahun. Nah, doa husnul khatimah itu mulai panjenengan dilantik sampai panjenengan paripurna, kemudian dilantik lagi itu moga-moga selalu husnul khatimah. Jadi gak enak berarti paripurna terus jarak beberapa tahun terus diterus sopol kan aja sampai menunggu kan. Nah itu masih jadi husnul khatimah yang benar. Saya setuju. Mau dari uang kepada orang-orang saya setuju. Tapi kita sebagai umat Islam selalu diperintahkan untuk terus mendoakan dan mendukung. Penting mendoakan dan mendukung. Nuwun sewu nggih. Asli nih Bu, jangan pengen ngertos. Wong nerokone paling jelu niku apa itu bener jenengan asli. Sak ninggile jenengan enten. Siapa itu? Gus-gus niku lho. Kiai-kiai yang saya itu
Lho niku neraka niku wis karena apa? Ngapunten Bapak. Fasadul ra'iyah bi fasadil umara. Rakyat rusak itu karena pejabatnya nggak benar. Tapi wa fasadul umara bi fasadil ulama. Kenapa kita kok ditakdirkan punya pejabat yang nggak benar? Karena kebetulan ulama kita sudah pada nggak benar. Artinya apa? Ulama menjadi benar. Wong-wong modelnya tadi kok mulai meleset dengan kiamat. Misalnya itu, neraka bisa dengan ini. Lalu pejabat misalnya nakal, itu dari awal dia nakal dan tidak pernah merasa baik. Kiai, wes merasa api, dia untuk buang api adalah masalah ini. Masalah. Jadi awakmu misalnya takut itu, kita ini halal atau haram. Ya tergantung itu nanti bawa apa mau. Yang bawa gula ya insya Allah makruh. Tapi ya gula saat rokok ya halal. Ya gula rokok amplop sunnah. Gula rokok amplop kok rada abot wajib. Bukan saya ya. Ini baik. Makanya sudah masyarakat punya tanggung jawab, pejabat punya tanggung jawab, ulama punya tanggung jawab. Kullun mas'ulun an ra'iyatihi, dan semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Coba bahasanya paman kula kabeh wong kuwi bakale ngunduh wohe pakar iki. Al-bi'u la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut. Fakun kama syi'ta fakama kathiru bijal. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secuil keburukan yang pernah kita lakukan juga tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bebas melakukan apa saja, tapi sebagaimana apa yang kamu lakukan, kamu pasti akan menuai hasilnya. Makanya mungkin awal juga dijogo ya Allah Ta'ala, ditahan selamat ya Allah Ta'ala. Moga-moga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan, masyarakatnya bahagia, masyarakatnya benar-benar mendapatkan kemudahan-kemudahan. Insyaallah ya memang apa nih mulai mengenali sejarah-sejarah para pendahulu kita, ya ternyata memang masih sejauh itu apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah beliau perjuangkan. Makanya tadi di awal saya mengatakan moga-moga Allah berkenan menakdirkan kita memiliki satu kepantasan. Nek kalau pantas nerusning atau macak nerusning apa yang sudah beliau perjuangkan. Kami komunikasi khusus Jawa Timur, SPSU dari provinsi yang tapi seperti pun jauh ada kokoh kuat terus bertumbuh itu situ Pak, karena jangan sampai stuck kayak tadi saya aturkan. Maka ini umatnya Mbak Kanjeng Nabi saja Pak. Kanjeng Nabi itu jauh kullu yawmin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burikan fi kulli syamsi dzalika al-yawm. Setiap hari di mana saya tidak tumbuh dari itu, artinya tidak meningkat secara kualitas, berarti karya saya tidak mendapatkan keberkahan akan terbitnya matahari hari itu. Artinya kita harus terus belajar, harus sampai bisa-bisa kita ini merasa cukup. Orang itu selama mau belajar, dia potensinya pintar, tapi sekali merasa pintar, maka dia mendadak sontak menjadi bodoh. Moga-moga Allah menjabah semua harapan dan doa-doa kita. Dan terakhir untuk satu itu kita ada terus rumah keluarga pun ada yang mulai subuh kalau mulai kadang moga-moga Gubernur Suryo dan semua pendahulu kita moga-moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus diberikan limpahan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keturunan-keturunannya moga-moga selalu dimudahkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir hanya itu yang bisa saya aturkan, dan khusus untuk awal kita dalam kepemimpinan dinamik moga-moga selalu ya, tambah saya situasinya tambah baik semuanya lah, pokoknya mungkin saya mungkin tempat dengan istimewa. Aku dengan atur Iran dan afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin sebelum memohon berkah doa tentunya pada kesempatan yang baik ini Gus Kaisar kami ada beberapa kesempatan untuk door prize ya. Izin Gus, kiranya adakah dari jamaah yang ada di sini nanti juga bisa langsung menyampaikan kepada Gus Kaisar. Kersa nggih ada door prize Gus. Kersa nggih, kersa nggih. Alhamdulillah. Monggo kami buka untuk jamaah yang berkenan untuk ada yang mau disampaikan kepada Gus Kaisar, kami persilakan. Bisa diangkat tangannya Bapak atau Ibu? Di sebelah mana nanti tim dari panitia akan segera menuju kepada Bapak dan juga Ibu. Lumayan agak di belakang ini nih. Oke, monggo. Bisa dibantu ini dari panitia. Baik, kami persilahkan. Mohon izin Bapak atau Ibu bisa berkenan bangkit berdiri yang akan bertanya. Disilakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arta Deva Leandri Gus. Di sini saya juga menjabat sebagai Ketua PAC IPNU Kecamatan Magetan. Ingin bertanya, bagaimana cara kita mengistiqomahkan menjadi pemimpin dan kedepannya tidak berharap yang neko-neko dari jabatan ini. Terima kasih. Panggilannya Mas siapa? Arta. Mas Arta. Artanya nggih kakang dari Mas Arta. Pangestune mawon. Mas Arta, terima kasih atas pertanyaannya dan monggo satu penonton Gus Kaisar. Kalau dari orang gak enak ya orang. Ini sih Pak Koi. Pertanyaan apa? Istiqomah jadi pemimpin. Nah, kalau tahu ya gitu saja. Sosok lah, nyalon bupati aku. Gini mas, istiqomah. Istiqomah itu adalah satu tahapan atau satu tingkatan yang sangat ngeri dalam Islam. Orang baik itu biasa, tapi terus baik itu berat yang minta ampun, makanya menjadi orang yang luar biasa. Orang pengen baik itu biasa, tapi kemudian mengambil sikap terus baik itu benar-benar butuh ujian. Maka para ulama kita kemudian mengatakan ahsin niyatak yuhsinillahu halak. Dari awal sebelum kita melangkah sebagai pemimpin, tolong niatnya diperbaiki. Insya Allah dalam proses perjalanan ini Allah akan menata itu semua. Nah kalau bagaimana kalau sudah menjabat tidak neko-neko, ya Pak neko-neko jalan dari menungso. Enggak harus pejabat. Sama kan gue tonggo sendiri pejabat biar biasa-biasa aja, bahasa untuk sedikit terus polanya karuan, ketahuan dulu. Biasa. Maka innal insan khuliqa halu'a. Gawan bayi awake dhewe itu punya gawan bayi apa ya bahasa Indonesia? Bawaan Allah kita itu memang dari awal itu banyak karakter-karakter yang tidak menarik. Itu bawaan bayi. Bawaan Allah. Di antara maknanya halu itu adalah syawahatin nafsi. Syawahatin nafsi. Wa akhdhi ma laisa fiha haqq alaihi. Gini, bawaan orang kita itu ono satu karakter sing rodok ketemplekan setan, tapi itu menjadi bawaan kita jenenge syawahatin nafsi. Kalau bahasa Jawanya gerembul, kalau bahasa Indonesianya apa ya gerembul?
Kal akil alladzi la yashba, kayak orang makan tapi tidak pernah kenyang. Itu apa namanya? Rakus. Dia sudah punya semuanya, dia sudah mendapatkan semuanya, tapi perasaan kayak kok dia ngomong kabeh. Kayaknya pas ada lebih. Itu apa? Maka kembali lagi, fasahihil niyata qabla amal wa tibiha makrunatan bil awal. Dari awal tolong ditatkan niatmu. Wa indadum hatta balagtal akhirah. Kalau niatan baik ini benar-benar menjadi satu langkah pengabdian sampean ustas sawa kamilan fil akhirah, insya Allah kamu akan selamat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat dulu lah yang perlu kita baik, dan moga-moga kita semua diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terus jatuh ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus, Mas Arta, dan juga buat kita semuanya juga bisa terjawab dan ini bisa menjadi bekal yang pastinya bisa membawa kita bila mana diamanahi menjadi seorang pemimpin ya, menjadi baik dan terus menjadi baik, insya Allah istiqomah, amin Allahumma amin. Mohon izin, masih ada kesempatan, kami persilahkan gantian untuk yang jamaah putri ya, Ibu wonten ingkang, nah disilakan berdiri Ibu. Masya Allah luar biasa. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Bisa dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tuti dari Muslimat NU Magetan. Saya tanya Gus, kalau saya milih pemimpin baik dari RT, RW, lurah atau bupati sampai presiden, kemudian yang saya pilih itu zalim, yang salah saya pilih itu berbuat salah sehingga merugikan semuanya. Saya yang milih itu, saya yang nyoblos. Dosa mboten Gus, derek dosa mboten Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sopo, Bu Tuti. Kenapa nih gunanya gini? Umate, oke. Selama dengan milih bunani, pasti ini jago mungkin bunani itu tuh. Selama dengan milih apa yang jenengan pilih, itu karena sudut pandang husnudon, kebaikan yang panjenengan tangkap. Artinya orang itu kan hakam nabi doa, Allah Ta'ala ya ta'ala bisa. Apakah Pak Wakil Ketua ini baik atau tidak? Menurut saya, ya kalau melihat hari ini detik ini ya baik. Bahwa Allah ya ta'ala bisa. Apa yang ada di hatinya, rencana-rencana yang ada dalam benaknya, wallahu a'lam, dan itu bukan tanggung jawab kita. Kalau ternyata setelah kita pilih beliaunya baik, beliaunya dapat pahala, jenengan dapat pahala, dan jenengan wajib syukur. Kalau ternyata beliaunya bless, sekali lagi nih, bukan soal amplop nih, jenengan milih karena kebaikan yang jenengan tangkap kala itu akan beliau. Sekali lagi jenengan milih bukan karena serangan sebelum fajar, apalagi setelah fajar. Maka kalau beliaunya buruk, jenengan nggak masalah, karena itu istihad panjenengan. Beliaunya dapat dosa, jenengan wajib sabar. Jenengan tetap pahala karena itu adalah istihad dan daya tangkap jenengan. Yang kala itu melihat poster-poster, wah Pak Wakil Ketua kok ganteng, api wah, lo ganteng jadi yuk lakuannya yuk ganteng. Oke, kita coblos, ternyata meleset. Maka yang dosa beliau jenengan tetap dapat pahala. Pokok budalnya bukan kangen amplop loh ya. Oke sih, kira-kira begitu. Mana? Mana gitu? Nggih, Gus. Aku melu milih. Cekap ya Bu Tuti, jawabannya berarti kita cukup bersabar kalau misalnya pilihan kita belum tepat ya kan Bu. Gini, jangan bahasa cukup, itu perintah. Oh, betul. Ya, lu mana agama itu? Agama tidak pernah perintahkan kita untuk demo, Pak. Karena
Makanya gak ono kiai sing ngolehne santri ini dhewe gak ono. Kok sampai ono iki berarti saya kebacut ya DPR. Boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Gue setunggal kali asal mereka. Ngapunten Mas saking bikin mereka kan teman-teman. Satu lagi ya, monggo disilahkan kesempatan satu lagi. Putra apa putri, monggo saged disilahkan. Ibu-ibu malih, oh mata, monggo disilahkan. Mohon izin berkenan berdiri Ibu. Monggo disilahkan dikenalkan dengan siapa dari mana. Pertanyaannya terkait pemimpin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Adisti Musyamsu. Saya ibu rumah tangga yang berdomisili di Jalan Salak ini, J. Gus, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kami ini hanya ibu rumah tangga, akan tetapi ada kezoliman yang kami lihat, akan tetapi kami tidak bisa bersuara, kami tidak bisa berdemo, dan hanya mampu berdoa. Apakah itu sudah cukup, Gus? Karena dalam hati kami juga ingin berjuang menyuarakan ketika misalnya ada ketidakadilan yang kami lihat, akan tetapi kami tidak mampu. Itu bagaimana ya, Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa tadi namanya? Ibu Adisti. Ibu Adisti. Dian Adisti. Monggo Gus, ketika ada kezaliman dan ketidakadilan, tapi wanita tidak mampu untuk bersuara, seperti itu pertanyaan Ibu Adisti. Sebetulnya untuk nasihat li a'immatil muslimin. Tadi kan saya pada waktu masih tadi itu ngaji itu, saya kan hanya ngomong nasihat li a'immatil muslimin untuk masyarakat. Bagaimana para pejabat untuk masyarakat? Sebetulnya sebelumnya itu ada di a'immatil muslimin. Bagaimana cara kita masyarakat untuk kemudian peduli akan para pemimpin. Maka masing-masing dari kita itu memiliki kapasitasnya sendiri-sendiri. Mohon maaf, itulah kenapa para ulama kita akan selalu mengupayakan memastikan jalur komunikasi dengan para pejabat itu jalan, supaya ada at-tazkir, ada sarana mengingatkan bilutfil, dengan cara yang benar, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Ada nasihat-nasihat lembut dari para sesepuh untuk beliau-beliau para juga. Tapi tidak semua punya kapasitas itu. Maka secara umum perintah para ulama untuk kita, para rakyat, untuk masyarakat adalah memastikan satu, kita benar-benar memiliki satu keseriusan ketika pemilihan. Oh iya itu. Ketika memilih di awal dan kemudian terus tidak lelah-lelahnya kita mendoakan dan selalu mendukung hal-hal baik yang beliau lakukan. Kalau ada zalimnya, mungkin kita kena daunnya Rasulullah SAW, akan datang masa di mana umat saya itu yafiquna minal ulama. Kita ini sebagai umat terlalu jauh dari petunjuk para ulama. Fayyabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyah. Maka ketika kita terlalu jauh dengan beliau-beliau yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan turunkan 3 cobaan. Turfa'ul barakah fi rizqi. Usaha kita, kerja kita ada uangnya, tapi bukan merupakan rezeki yang berkah. Yusallitullahu alaihim sultanan dolima. Yang kedua, kita akan diberi pejabat-pejabat yang tidak sesuai harapan kita. Artinya apa? Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, qulubul muluk biyadi. Salah.
Qulubul muluk biyadi, semua otak, semua pikiran para pejabat itu ada di tangan saya. Faman ata'ani ja'altuhum 'alaihi ni'mah wa man asani ja'altuhum 'alaihi niqmah. Kalau kita sebagai masyarakat memiliki satu ketaatan, artinya kita membangun pribadi kita menjadi pribadi yang baik, insya Allah para pejabat akan dijadikan nikmat buat kita semua. Tapi kalau kita sebagai masyarakat terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlalu jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pejabat hanya akan menjadi siksaan bagi kita. Fala tashghulu qulubakum bisabbil muluk, fala tashghulu qulubakum bisabbil muluk. Ini kata Allah. Kamu jangan sibuk-sibuk mencaci maki para pejabat. Walakin tubu ilayya u'aktifhum 'alaikum. Kamu tidak perlu terlalu sibuk mencemooh mereka, kamu kembali ke saya. Yang menggerakkan hatinya mereka semua itu saya. Al-Khaliq lil huda wa dhalal ana. Yang menciptakan kesesatan, kebaikan dalam hati mereka semua itu saya. Walakin tubu ilayya u'aktifhum 'alaikum. Kamu kembali ke saya. Nanti mereka akan saya kasih taktif dalam hatinya. Taktif itu apa? Sebuah kasih sayang yang hanya dimiliki oleh seorang ibu terhadap anaknya, bukan bapak. Ibu beda ya, kalau bapak-bapak itu beda. Kasih sayang seorang ibu. Jadi kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita sudah niat dari awal mendukung itu dengan baik, bukan karena amplop tadi itu. Yang kita dukung ya insya Allah baik. Dalam prosesnya insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu kasih sayang kepada beliau-beliau, kepada kita masyarakatnya. Walakin tubu ilayya u'aktifhum 'alaikum. Yang paling penting itulah. Artinya semua sesuai kapasitasnya. Kalau kapasitas kita yang berdoa, kapasitas kita matur, kapasitas kita ndawi, kapasitas kita lobby. Kira-kira apa dulu? Semuanya menyesuaikan. Begitu mungkin. Kira-kira begitu. Atas nama sangat Gus, dan kiranya apa yang sudah disampaikan beliau juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan dalam rangkaian dari Haul Gubernur Suryo ke-77 pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang baik ini, tentunya sesaat lagi kita juga akan memohon berkah doa dari beliau, dari Gus Kausar, tentunya terkhusus kepada almarhum Gubernur Suryo. Semoga almarhum juga selalu mendapatkan doa terbaik dari kita semuanya, dari keluarga, dari putra putri, dan juga dari keturunan beliau, dan juga seluruh warga masyarakat Magetan, khususnya warga masyarakat Provinsi Jawa Timur pada umumnya, dan juga seluruh warga negara Republik Indonesia. Semoga beliau menjadi pahlawan bangsa yang bisa kita teladani bersama, tentunya dari rasa nasionalisme, pengorbanan, perjuangan sampai di titik darah penghabisan beliau bisa meninggalkan jejak bagaimana kita juga harus melanjutkan sebaik-baik apa cita-cita beliau. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami'ul anbiya wal mursalin wa salihin, ya Allah, jami'is salaf ya Allah, al-Madiyyin wa khususan hadrat Gubernur Suryo wa man tasaba ilayhi min usuli wa furu'ihi ya Allah wa ashabihi wa jami'il maqbul hawalaihi ya Rabbi ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah اللهم ربنا تقبل منا بسم الله الرحمن الرحيم انك انت التواب الرحيم ربنا يا الله اوصل صوت وقعنا في من الاسماع الى حضره نبيك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الانبياء والمرسلين والكتب الله الاولياء والشيخ الاشرارين من مكان من الله وبشر حضره الكتب الناصر ومن كسب اليا اغفر له الى حاضر وعافيه وعافيه التي من الذنوب والخطايا تبين أصدقنا استغفرنا يا رب اجعل قلوبهم روضة من رياض الجنة وذكر قلوبهم حفرة من حفر النير يا الله ارحمهم أنت خبير عن عذابهم ارحم
وعن علينا بركاته وعلومه ومزاياه يا الله بجاه برمات عندك اجعلنا جميعا يا الله من الصالحين من المتقين يا الله من اهل يا ربنا سلم يسر على الله كل حال ويبعث عليه تبلغ الخير ربنا اتنا وتداركنا وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا يا الله اجعل هذه البلد يا الله بلدا طيبه مرضيه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وصلى الله على محمد الفاتحه.